Mungkin kita tidak mengalami apa yang dikatakan Injil hari ini. Tapi kalau kita baca sejarah gereja, kekristenan pertama di Bali, di Tuke dan sekitarnya, waktu itu saya masih ingat persis, Romo Sadek mengulang-ulang bahan yang sama, yakni bila ada seorang yang masuk Katolik, kemudian Banjar akan menyingkirkan dia. Dianggap orang yang murtad, tidak disapa, tidak diberikan api, itu kan pakai api kompor semua, dan harus ngingu memberi makan Banjar selama 7 hari, bayangkan itu. Nah, itu fakta yang terjadi. Tapi saya senang dengan yang dikatakan oleh Pak Garot waktu itu. Dia mengatakan begini, siapapun yang membenci Injil, membenci Yesus, dia yang akan pertama-tama menjadi Katolik. Dan benar, bukan? Dan kekristenan pertama di Tuke itu muncul karena apa? Seorang anak yang sakit, namanya Pan Bungkling, kemudian 5 dukun sakti di Tuke dan Buduk didatangkan, termasuk saya punya kumpi, namanya Pekak Jenggot namanya. Dan semua mengatakan pasti mati. Apa yang terjadi? Kemudian saudara dari anak ini, ayahnya, omnya, Pak Rosa namanya, mendatangkan Pastor Kersten. Dia datang pakai jubah, memberikan anak itu dibaptis dan bangun, sehat. Yang notabene perhitungan dukun sakti ini mereka semua mati. Dan karena peristiwa itu kemudian balian dukun sakti, termasuk saya punya kumpi ini, datang menghadap Pastor Kersten dan berlutut minta dibaptis. Itu kita mungkin tidak pernah dengar ceritanya itu. Kebetulan saya membaca dan mendengar dari sumber aslinya, sehingga saya sangat yakin akan teks ini. Ketika Anda berbuat baik, membangun paroki, membangun KBG, jangan harap semua orang akan senang, tidak. Justru motivasi kita sebagai orang Katolik akan diuji ketika perbuatan baik ditolak, bahkan diputar balikkan faktanya. Terjadi di mana-mana. Bagian akhir, yang bertahan akan selamat. Nanti kalau kita berbuat baik kemudian difitnahkan, kemudian suwud ke gereja, suwud bisa sembangan, suwud kolektor, berarti setan menang. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dengar Injil ini, lihat situasi, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang baik hati. Dia akan melengkapi dengan berbagai macam sarana. Mungkin dia punya muka jelek macam tokek, tapi kekuatan Tuhan bekerja melampaui kekuatan tokek itu semuanya. Mungkin Bapak Ibu melihat bagaimana kita dipelasari pelan-pelan ya. Saya melihat banyak orang yang mencintai Ekaristi. Ada yang tidak mencintai, tidak apa-apa. Tapi minimal saya pribadi, dimanapun saya bertugas, saya akan mengundang banyak orang. Karena gereja tanpa Ekaristi sama dengan lawar tanpa garam. Kekuatan kita, Yesus yang nyata hadir ketika Ekaristi dirayakan. Ketika kita tidak merindukan Ekaristi, biarpun rumah raga depan gereja, samping gereja, Tuhan akan tahu itu. Berarti kita belum Katolik. Katolik artinya merindukan Yesus dalam sakramen-sakramen gereja. Kita mohonkan semangat ini agar Yesus yang luar biasa itu menyempurnakan saya dan Anda, menjadi utusannya ke tengah-tengah gerombolan serigala. Artinya apa? Orang kejahatan, kelemahan dan dosa, dan Tuhan menguatkan kita untuk mengalahkan serigala itu, bahkan menjadi menurut dengan perintah kita. Tanpa bantuan Allah kita bukanlah apa-apa. Cinta Ekaristi, maka kekuatan Allah melengkapi kelemahan kita menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan. Kita mohonkan rahmat dan keberanian ini dalam misa kita pada sore hari ini. Amin.